さくらくん。Halo semuanya, kembali lagi di channel Twins Universe. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan serial film dari Jepang, yaitu Silent episode kedua. Pada episode kemarin kita diperlihatkan dengan Sumugi yang bertemu dengan mantan pacarnya, yaitu Sakura Sou, yang telah 8 tahun tidak saling bertemu. Tapi ketika pertemuan mereka kembali, kini kondisi Sakura Sou telah berbeda. Kini kondisi Sakura Sou sudah tidak dapat mendengar lagi. Ketika mendapatkan kabar tersebut, Sumugi merasa tidak percaya dengan itu. Apakah Sumugi akan bertemu lagi dengan Sakura Sou dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dengannya? Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja mulai videonya. Let's go! Tapi sebelum itu, subscribe dulu dong. Dan jangan lupa di like dan di share ke teman-teman, kerabat, orang tua, dan grup pencinta burung dara. Oke, lanjut. Film diawali dengan diperlihatkan Sakura Sou dan Sumugi Aoba pada saat mereka masih berpacaran. Terlihat mereka berdua sedang berduaan di dalam kelas. 池手スカイツリー持って計算したの？距離が約Namun tidak lama kemudian Pak Koga memergoki mereka berdua. Mereka berdua pun merasa malu nih karena sudah dipergoki oleh Pak Koga. Dan mereka berdua pun memutuskan untuk pulang bareng. Dan setelah itu kita diperlihatkan awal mula Sakura Sou mengalami kehilangan pendengaran. Pada saat hari kelulusan, Sakura Sou merasakan ada yang berdenging di telinganya. Dan pada saat di rumahnya pun, ketika Moe, adiknya, memanggil namanya, Sou sama sekali tidak menengok ke arahnya. Dan pada saat ini pun, ibunya merasakan keanehan pada putranya itu. Ketika ada kesempatan, ibunya Sou menanyakan kepada Sou apa yang terjadi dengan telinganya. Karena ia melihat Sou kesulitan untuk mendengar. Tapi, Sou dengan santainya hanya menjawab mungkin itu hanya perasaan ibu saja. Dan ibunya pun mencoba bertanya lagi nih, sejak kapan Sou mengalaminya? Dan Sou pun menjawab ketika ia sudah melaksanakan upacara kelulusan. Ia mulai merasakan ada suara yang berdenging di telinganya. Kemudian keesokan harinya, ibunya membawa Sou ke rumah sakit untuk memeriksa keadaan telinganya. Dan dokter pun mengira bahwa penyakit yang diderita oleh Sou adalah penyakit keturunan. Tapi ibunya membantah hal itu, bahwasannya di keluarganya tidak ada satu orang pun yang mengalami gangguan pendengaran. Dan pada saat ini, pendengaran Sou tidak langsung menghilang, karena Sou masih sempat untuk mendengarkan musik dengan earphone-nya. Dan beberapa hari setelahnya, Sou diantarkan oleh ibunya untuk kuliah di hari pertamanya. Ketika kuliahnya sudah selesai, ia mendapatkan telepon dari Sumugi. Tapi ia tidak mengangkatnya, dan setelah itu, Sou mengirimkan sebuah pesan bahwa ia ingin menemui Sumugi sebentar. Sou pun menunggu Sumugi di sebuah taman. Dan tak lama kemudian Sumugi datang. Sakura-kun. Di sini Sou tidak mau berlama-lama lagi nih, karena ia harus pulang. Dan ia ingin bercerita tentang suatu hal kepada Sumugi. Tapi belum sempat bercerita, Sou sudah hampir menangis. Karena Sumugi tahu kalau suasana hatinya Sou sedang tidak enak, Sumugi menyuruh Sou untuk lain kali saja ceritanya. Dan Sou pun memutuskan untuk pulang. Tapi sebelum pulang, Sou menginginkan Sumugi mengucapkan namanya. Sou-kun. Dan kemudian Sou pun pulang ke rumahnya. Mata ne, Sou-kun.
Setelah kejadian itu, Sakura Sou tidak pernah mengangkat telepon dari Sumugi lagi. Dan kita balik lagi nih ke masa sekarang. Terlihat Sumugi dan Sou merasakan kesedihan yang sama. Kita berpindah ke Sou. Ketika ia menangis, dari belakang datang Nana. Ia menanyakan keadaan Sou. Dan kita balik lagi ke Sumugi. Saat di jalan, ia ditelepon oleh Minato. Di sini Minato menanyakan hal yang sama kepada Sumugi. Karena Sumugi nggak kenapa-napa, Minato memutuskan untuk menjemput Sumugi di stasiun tempat biasa Sumugi transit. Dan supaya nggak bosen, Minato menyuruh Sumugi untuk menunggunya sambil menonton video panda. Kawaii no dete kuru kara, sore mite matte te. Wakatta. Kita balik lagi nih ke Sou. Terlihat ia dengan Nana sedang berada di sebuah kafe. Lalu Sou menunjukkan sesuatu kepada Nana. Dan ternyata itu adalah earphone milik Sumugi yang tadi terjatuh. Nana yang melihatnya langsung mengecek harga dari earphone tersebut. Dan ternyata earphone itu memiliki harga yang lumayan, 46.200 yen. Dan Nana mengira bahwa pemilik dari earphone ini pasti orang kaya. Sekalipun Sou tidak mengembalikannya, dia pasti akan membeli yang baru. Tapi Sou ingin mengembalikan earphone itu. Scene berpindah ke Minato yang baru saja sampai di stasiun, tempat biasa Sumugi transit. Ia melihat Sumugi sedang duduk di pinggir jalan sambil menonton video panda. 2-30匹。 Kekko. Lalu, Minato memberikan sebuah sup krim untuk menenangkan suasana hati Sumugi. Tapi sebelum diminum, ia malah menangis. Dan pada malam harinya, Minato mendapatkan sebuah pesan dari Sakura Sou. Isi pesan tersebut adalah Sou ingin meminta kontak milik Sumugi. Dan kita berpindah nih ke Sumugi lagi, yang sedang menyendiri di kosannya. Dan tidak lama kemudian ia mendapatkan pesan dari Sou. Isi pesan tersebut adalah Sou ingin mengembalikan earphone milik Sumugi yang terjatuh tadi. Dan pada esok paginya, Sumugi menunggu kedatangan Sou sambil menyiapkan beberapa pertanyaan untuknya. Dan tak lama kemudian datang Sou. Kun. Ia pun gak pakai lama nih, langsung mengembalikan earphone milik Sumugi. Dan setelah itu, ia pergi. Tapi Sumugi menahannya dan menyuruh Sou untuk duduk kembali, karena ia masih ada beberapa pertanyaan untuknya. Karena Sumugi ingin bertanya dengannya, Sou langsung mengeluarkan HP untuk berkomunikasi dengan menggunakan aplikasi penerjemah suara. 何言いたいか分かんなくなっちゃった。ちょっと一回整理させて。もう始まってんの？恥ずかしい。ちょっと待って待って。 Dan di sini Sumugi memberikan beberapa pertanyaan kepada Sou. よかった。 Setelah bertemu dengan Sou, Sumugi pergi menemui Minato di sebuah kafe. Ketika mereka berdua bertemu, Sumugi ingin menceritakan tentang kondisi Sou yang kini tidak bisa mendengar. Tapi Minato terlebih dahulu mengatakannya. Sumugi pun terkejut mendengarnya, dan ia bertanya kepada Minato kenapa ia tidak memberitahunya dari kemarin. Minato pun menjawab, ia melakukan hal itu karena ia berpikir jika memberitahu Sumugi tentang kondisi Sou dari kemarin, ia takut Sumugi terkejut dan menangis hingga kondisinya tidak stabil. ごめんね。俺も最近知って。そうなんだ。 Lalu Sumugi menanya lagi nih kepada Minato, kenapa ia nggak ketemuan aja dengan Sou? Dan Minato menjawab, mungkin ia nggak perlu ketemu dengannya. Dan ia hanya ingin menitipkan salam kepadanya jika Sumugi bertemu dengan Sou lagi. Dan kemudian Minato pun menunjukkan sebuah brosur kelas bahasa isyarat yang ia dapatkan dari Misaki. 次会う時。 Pada malam harinya, Minato bertemu dengan Takumi di SSB milik Pakoga. Di sini Minato ingin meminta tanggapan Takumi tentang Sumugi yang bertemu dengan Sakura Sou lagi dengan kondisinya yang sekarang. Dan tanggapan Takumi adalah kayaknya mereka berdua nggak akan jadian lagi, walaupun dulu mereka berdua saling mencintai.
Kemudian scene berpindah ke Sumugi yang kayaknya ingin mengikuti kelas bahasa isyarat Haruo Masaki yang direkomendasikan oleh Minato. じゃあ始めますね。まして、私の名前マサキでよろしくお願いします。です。よろしくお願いします。 Ketika kelasnya sudah usai, Sumugi sempat bertanya dengan Masaki. Ia bertanya tentang orang yang dulunya bisa bicara dan mendengar secara normal, dan ketika kehilangan pendengarannya, apakah juga tidak bisa bersuara? Dan Masaki pun menjawab, menurutnya gangguan pendengaran bukan satu-satunya alasan dari ketidakmampuan untuk berbicara. Tapi mungkin saja ada juga yang tidak ingin berbicara ketika ia tahu bahwa dirinya sudah tidak bisa mendengar. Karena tidak ada sejak awal dan kehilangan yang sudah ada memiliki sensasi yang berbeda. Scene berpindah ke Sou yang sedang berada di kosannya. Terlihat ia mendapatkan pesan dari Sumugi. Isi pesan tersebut adalah Sumugi ingin mengobrol dengan Sou sambil melihat wajahnya. Dan Sou pun menerimanya. Pada pagi harinya, Hikari tidak sengaja menemukan buku bahasa isyarat milik kakaknya. Dan Sumugi pun menjelaskan bahwa Sakura Sou tidak bisa mendengar. Makanya, ia belajar bahasa isyarat untuk berkomunikasi dengannya. Dan Sumugi pun berangkat bekerja. Setelah selesai, ia langsung mengikuti kelas bahasa isyarat lagi. Setelah selesai, Sumugi langsung menemui Sou di kafe kemarin. Di sini, Sou langsung mengeluarkan HP-nya untuk berkomunikasi dengan Sumugi. Tapi Sumugi nggak mau nih, karena ia ingin menunjukkan keterampilan bahasa isyarat yang baru ia pelajari. Watashi no wa ao Sumugi. Sou yang melihat Sumugi sudah mulai bisa menggunakan bahasa isyarat, langsung tersenyum. Yokatta, tsujite ta. Dan setelah itu, Sumugi menanyakan sesuatu kepada Sou tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan pendengarannya. Sou pun menjawab bahwa ia mengalami sebuah penyakit yang membuatnya sulit mendengar, dan pada akhirnya ia sudah tidak bisa mendengar. Lalu Sumugi menceritakan pertemuan dengan Sou pada saat di taman. Ia baru menyadari bahwa pada waktu itu Sou ingin mengatakan tentang penyakitnya. Ia meminta maaf karena ia tidak mengetahuinya. Dan Sumugi pun juga menanyakan siapa orang yang Sou suka ketika Sou meminta putus dengannya. Dan Sou pun menjawab bahwa orang yang kusuka adalah Sumugi Aoba, karena ia tidak ingin membuat Sumugi sedih. Sou pun juga terlihat sangat sedih nih ketika melihat Sumugi menangis. Sou pun juga menuliskan jika Sumugi mengetahui hal ini dari awal, mungkin Sumugi akan menangis juga. Lalu Sou bertanya kepada Sumugi, apakah ada orang yang baik hati yang tidak membuatmu menangis? Dan Sumugi menjawab, ada. Kondo atte yo. Dan setelah itu mereka berdua pulang bareng. Dan pada saatnya mereka harus berpisah. Tapi sebelum itu Sumugi mendapatkan sebuah telepon dari Minato yang menanyakan keberadaan Sumugi. Kikoeteru? Minato? Dan ternyata dari belakang Minato melihat mereka berdua. Dan film pun bersambung.